Satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Demikian ungkapan untuk menyatakan betapa besarnya kekuatan visual. Dari sini, terbayang bagaimana film, media audiovisual yang terdiri atas beribu-ribu gambar, bisa menggugah imajinasi dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, tak terkecuali peristiwa-peristiwa bersejarah di negeri ini. Ada banyak catatan sejarah Indonesia yang kini banyak dirujukan ke masa lalu melalui karya-karya film atau sinema. Bahkan meski film-film itu adalah fiksi dan bukan realitas yang sesungguhnya. Hal itu tidak lain karena media audiovisual berupa film memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai kemudian menjadi ajang pertarungan ideologi sebagaimana tergambar dalam sejarah sinema Indonesia itu sendiri. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Nusantara telah mengenal film sebagai salah satu penanda transformasi teknologi modern dunia sejak awal abad ke-20. 5 tahun setelah Lumière bersaudara memperkenalkan film pertama di Paris, 28 Desember 1895, Nederlands Bioskop Maaskavitch atau perusahaan bioskop Belanda telah memulai pertunjukan film pada 5 Desember 1900 di Batavia. Meski demikian, film masih akan menempuh jalan panjang sampai kemudian menjadi bagian penting dalam catatan sejarah dan budaya massa di Nusantara. Film pertama yang diproduksi di Indonesia adalah Lutung Kasarung pada 1926. Film bisu ini diproduksi oleh NV Nederlands Indies Java Film Maaskavitch dan disutradarai 2 orang Belanda, G. Krugers dan Lee Hoveldorf. Meskipun ditulis dan disutradarai oleh orang Eropa, film Lutung Kasarung menjadi film cerita pertama yang menampilkan cerita asli Indonesia, yakni legenda Lutung Kasarung dari tanah Pasundan. Demikian juga para pemeran film yang dibintangi oleh orang-orang pribumi, termasuk pendukung utama produksi oleh Arya Wiranata Kusumalima, Bupati Bandung saat itu. Film Lutung Kasarung diputar perdana pada 31 Desember 1926 di Bandung dan dianggap sukses sampai kemudian dibuat ulang 2 kali, yaitu pada 1952 dan 1983. Meskipun pembuat film Eropa seperti Krugers dan Hoveldorf masih terus membuat film, perkembangan berikutnya perfilman di masa Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari peran pengusaha Tionghoa. Mereka melihat peluang bisnis di bidang film dan banyak mendatangkan film dari Amerika dan China. Bukan hanya itu, mereka juga membuat film-film yang sebagian mengadopsi kisah-kisah legendaris Tiongkok dengan teks berbahasa Melayu. Demikian juga dengan teknologi film suara yang diperkenalkan pertama kali di Hindia Belanda oleh perusahaan film Tionghoa, yakni Tan and Wong Bros Company pada 1930. Pengusaha-pengusaha Cina itu adalah kelompok pertama yang membuat film untuk orang Indonesia.
pada masa prakemerdekaan orang Belanda bikin film buat orang Belanda atau buat orang Eropa yang ada di Indonesia maupun buat orang Eropa yang ada di sana. Sedangkan yang memang bikin film buat orang Indonesia ya pengusaha-pengusaha Cina itu. Nah kemudian akhirnya konsepsi Indonesia dari mana mereka didapatkan oleh orang Indonesia dari film-film itu, bukan dari film-filmnya Belanda. Sejarah film Indonesia dimulai dengan pembuatan film untuk keperluan dagang. Ya, pada umumnya adalah orang-orang Tionghoa. Kenapa? Karena jaringan bioskop yang ada waktu itu, kita bicara tahun akhir 20-an, awal 30-an, itu dimiliki oleh orang Tionghoa. Mula-mula mereka hanya memutar film-film impor, ya, karena film bisu. Ketika film mulai bersuara, mulai timbul persoalan. Meskipun mereka penonton utama keturunan Tionghoa yang punya duit banyak, itu kan tidak mengerti bahasa Cina. Jadi mulai timbul kebutuhan membuat film di Indonesia. Oke? Nah, orang-orang ini secara tradisional membawa budaya film sebagai barang dagangan. Karena tidak ada itu cerita idealisme zaman itu di kalangan pedagang. Masuklah, masuk. 1935 adalah puncak kesuksesan industri perfilman pada masa Hindia Belanda. Di tahun ini, film berjudul Pareh diproduksi oleh seorang Belanda bernama Manus Franken yang menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi dengan aktor utama orang pribumi dan sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu. Kesuksesan film Pareh ini kemudian menjadi standar baru yang segera diikuti oleh produser-produser film lain, termasuk film Terang Bulan, yang menjadi salah satu film paling sukses di masa Hindia Belanda. Sampai 1941, lebih dari 30 film diproduksi di Hindia Belanda. Sebelum kemudian Jepang mengobarkan Perang Asia Pasifik dan menduduki Hindia Belanda. Namun perang tidak hanya tentang senapan dan mesin. Perang membutuhkan serdadu dan dukungan masyarakat. Jepang kemudian menggunakan film sebagai sarana propaganda. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Yang pokok itu mengirimkan orang-orang terkenal, itu kita sebut bungkajing ya. Bungkajing itu kalau diterjemahkan langsung kaum kebudayaan. Jadi termasuk sutradara atau penulis novel atau pengalam musik dan kameraman, pelukis juga ya, penulis juga. Jadi orang yang terkenal dikumpulkan dan dikirim ke daerah-daerah selatan. Ya, itu sangat-sangat khas Jepang. Jadi bukan orang yang nomor 2, tapi orang yang nomor 1 yang terkenal. Awalnya Jepang menggunakan media cetak, yaitu majalah, surat kabar, selebaran, poster, dan baliho. Namun propaganda melalui media cetak ini dianggap gagal, karena rakyat Indonesia saat itu masih banyak yang buta huruf. Sendenbu mengubah strategi propagandanya menggunakan media film, radio, karya seni, dan seni pertunjukan. Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa atau Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa.
Konsepsi film sebagai media penyampai pesan di masa Jepang ini menumbuhkan kesadaran baru bagi pembuat film Indonesia. Jika pada masa Hindia Belanda, film sepenuhnya bertujuan komersil, semata-mata sebagai hiburan, maka setelah Jepang kalah perang dan Indonesia merdeka, dunia perfilman negeri ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme. Sejarah baru film Indonesia itu kemudian dimulai dengan produksi film nasional pertama berjudul Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi, karya sutradara Usmar Ismail. Di awal kemerdekaan, ada seorang pemuda bernama Usmar Ismail yang memiliki latar belakang menjadi asisten dari seorang pembuat film, Anjar Sasmara ya. Dan pada saat sebelum kemerdekaan itu dia belajar banyak untuk mendampingi Anjar Sasmara. Jadi ketika tahun 50, sebelumnya dia juga membuat citra segala macam itu. Tahun 50 dia membuat sebuah film yang bernama Long March. Jadi setelah kemerdekaan, anak muda saat itu mengambil hikmah dari merdeka itu dan membuat film yang mendukung arti kemerdekaan itu. Apakah banyak orang seperti Usmar? Nah, itu kan supaya Usmar itu siapa itu menjadi sangat penting. Tidak. Film Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi bisa jadi bukan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Namun film ini adalah film pertama Indonesia oleh sutradara Indonesia yang mengusung semangat nasionalisme. Itulah sebabnya 30 Maret, pengambilan gambar hari pertama film ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Dia membuat film itu berdasarkan keindonesiaannya. Nah, sehingga dengan demikian film Usmar yang berjudul Long March itu dianggap sebagai film Indonesia pertama. Dan hari pertama syutingnya 30 Maret itu dianggap dijadikan oleh orang film menjadi Hari Film Nasional. Pokoknya kalau sekali mula itu tetap mulai deh ya. Tubuh. Usmar Ismail bukan hanya sutradara film Indonesia pertama bertema nasionalisme. Ia juga menjadi tokoh utama yang memperjuangkan film Indonesia mendapat tempat di bioskop Indonesia dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau mengingat Usmar Ismail, apa yang ia lakukan pada tahun 50-an, tepatnya tahun 1955, itu ia membuat sebuah film judulnya Krisis. Itu film yang menurut Usmar sendiri adalah film yang ia yakini bisa mampu membuat penonton datang lagi ke bioskop. Tapi waktu itu ditolak pemutarannya oleh bioskop-bioskop yang ada di Jakarta, terutama bioskop-bioskop kelas atas. Alasannya kenapa? Karena bioskop-bioskop itu mereka terikat pada jadi mereka adalah langganan film-filmnya Hollywood, bisa dibilang gitu. Bioskop misalnya Megaria itu adalah langganannya studio MGM sehingga dijuluki sebagai MGM Hall gitu misalnya. Atau ada Capitol di Pasar Baru gitu. Nah, Usmar waktu itu meminta supaya dia dapat jatah di Capitol, itu sekitar 750 bangku. Tapi rupanya nggak dikasih, sampai Usmar akhirnya itu terkenal sekali melakukan pemukulan terhadap si pemilik bioskop. Keyakinan Usmar Ismail atas film Krisis ditanggapi negatif oleh manajer Capitol Theater, hingga akhirnya Usmar Ismail tak bisa menahan diri, lalu melakukan pemukulan. Dia merasa dihina ketika dibilang bahwa bisa bikin film apa orang Indonesia. Sehingga akhirnya dia melakukan pemukulan, dijotos, terus akhirnya dikasih karena penjotosan itu. Dan dia dikasih bukan di Capitol, melainkan di Megaria, yang waktu itu bangkunya 1.500 bangku. Sedangkan Capitol 700. Usmar minta 700 pun cukup, nggak apa-apa, tapi ternyata
Megaria. Dia sendiri nggak yakin apa benar penonton bisa datang. Ternyata itu selama 5 bulan diputar di sana, itu penuh terus setiap malam. Selain Usmar Ismail, tokoh penting dalam sejarah film Indonesia adalah Djamaluddin Malik. Djamaluddin Malik terkenal akan ambisi yang besar. Dia hanya mau membuat film yang penuh gengsi, high profile. Dia adalah pembuat film warna pertama, dia bekerja sama dengan Filipina dan sebagainya. Jasa besar Djamaluddin Malik sebagai seorang pengusaha film sebetulnya adalah dengan menyelenggarakan FFI, Festival Film Indonesia. Jadi waktu itu film Indonesia itu diibaratkan dalam posisi tergenjat atas bawah. Dari atas itu harus menghadapi film-film Hollywood kelas atas, sedangkan di bawah itu bersaing dengan India dan Mandarin. Sehingga tempatnya di tengah-tengah, bingung, tanggung. Di bawah yang massal nggak dapat, di kelas elit nggak dapat sebagai pembicaraan publik. Akhirnya yang terpikir oleh Djamaluddin Malik adalah membuat sebuah festival yang membuat orang Indonesia menjadi film Indonesia minded. Jadi istilah dia gitu. Yang dilakukan adalah misalnya gagasan dia kalau pada saat festival putar film Indonesia semua, film lain nggak boleh. Dan itu sempat terlaksana di Medan. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Perjuangan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia memang menjadi tantangan besar di masa awal Republik ini berdiri. Itulah sebabnya Bung Karno terus menggelorakan semangat keindonesiaan itu melalui berbagai segi kehidupan, termasuk film. Partai Komunis Indonesia atau PKI kemudian memboncengi visi Soekarno itu dengan konsepsi seni versi mereka sendiri. Ya zaman Orde Lama, karya-karya seni orang-orang lekra ya adalah seperti itu. Jelas. Karena itu orang komunis mengatakan yang baik adalah keseimbangan seni dan konten. Ya, kontennya propaganda komunis bahwa kapitalis birokrat itu jahat, tuan tanah jahat gitu. Tapi mereka berusaha supaya bukan hanya isinya bagus. So kalau isinya bagus semua orang bisa jadi penyair kan. Tetapi bisa nggak dia menuangkan tinggi artistik, ya istilah mereka tinggi artistik dan tinggi konten, ada istilah mereka. Jadi mereka PKI sadar betul, lekra itu sadar betul bahwa seni mereka itu diabdikan untuk politik mereka. Film sebagai bagian dari produk seni dan budaya kemudian menjadi ajang pertarungan politik dan ideologi antara kelompok PKI yang menjadikan politik sebagai panglima dengan seniman yang menentang seni dan kebudayaan sekedar sebagai kuda tunggangan dari ideologi kiri. Pertentangan antara dua kelompok masyarakat film yang diwarnai oleh politik, yaitu kalangan yang pro polisi PKI dan satu kalangan lagi yang tidak setuju dengan PKI dalam hal polisi kesenian maupun kebijaksanaan. Mereka inilah yang bersaing saling mengajukan pendapat sehingga pemerintah jadi bingung yang mana mesti diikuti ini. Salah satu kelompok yang melawan ideologi seni kiri dan komunis itu adalah Les Bumi, lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia yang didukung oleh Nahdlatul Ulama. Yang menarik adalah bahwa beberapa pembuat film secara sadar mendekatkan diri pada kelompok-kelompok politik yang lain. Seperti misalnya Usmar Ismail dan Asrul Sani beserta Misbah Yusabiran, itu mendekat kepada Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau Les Bumi. Mereka bahkan sebetulnya yang mendirikan Les Bumi bersama dengan seniman-seniman Nahdlatul Ulama, dan mereka menginduk kepada Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Semata-mata untuk menghadapi ofensifnya kekuatan kiri waktu itu yang dipimpin oleh Lekra dan LKN.
Mereka sengaja membentuk itu supaya bisa menahan serangan dari Lekra. Dan dengan membawa Les Bumi, mereka mendekat ke Presiden Soekarno waktu itu. Baru tahun 64 menjelang jatuh, ada peraturan Presiden mengeluarkan bahwa film nasional memang perlu dibina. Itu oleh Departemen Penerangan. Jadi Departemen Penerangan ditugaskan untuk membina. Jadi baru inilah pertama kali pemerintah menunjuk departemen tertentu untuk membina perfilman nasional. Nah, ini pun ditentang oleh PKI. Kenapa? Gitu. Karena dalam Penpres ini disebut bahwa pembinaan perfilman nasional berdasarkan Pancasila. Nah, ini PKI nggak suka. Kenapa bisa Pancasila? Yang Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan Maha Esa. Nah, jadi timbul lagi masalah. Kedua, Penpres ini menunjuk Departemen Penerangan. Mereka maunya Departemen PDNK, Budayaan. Memang cocoknya kebudayaan. Tapi kalangan non-PKI berjuang sekuat tenaga agar jangan di bawah Departemen PDNK. Karena Dikbud sekarang ya, dulu PDNK. Itu menterinya adalah Priyono yang mendapat bintang Stalin. Jadi ini curigai pro PKI karena dapat bintang Stalin. Sehingga diperjuangkan begitu, sehingga memang goal tidak di situ, pindah ke penerangan. Jadi Asrul Sani beserta dengan Misbah Yusabiran sempat mengunjungi Presiden Soekarno dan melakukan penawaran. Pak, kami mau membuat sebuah film tentang Islam. Bung Karno sempat bilang, film Islam apa? Akhirnya Asrul Sani berhasil meyakinkan Bung Karno untuk membuat sebuah film tentang perjalanan spiritual seorang Muslim modern ketika pergi haji. Film itu judulnya Tauhid. Dan itu dibuat dengan produsernya adalah Les Bumi. Itu adalah film pertama dan satu-satunya yang dibuat oleh organisasi Islam di Indonesia. Karena sampai sesudah itu nggak ada lagi yang organisasi Islam betulan gitu ya. Apalagi yang kaitannya dengan organisasi politik. Negro, cinta banyak macamnya. Salah satu film yang diserang oleh kelompok kiri ialah film Pagar Kawat Berduri. Penganut ideologi kiri meminta film tersebut ditarik dari peredaran. Alasannya pertemanan antara tokoh utama dengan tentara Belanda. Pemboikatan film Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961 oleh PKI menjadi bukti keganasan kelompok kiri terhadap siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Film itu dipengaruhi oleh dinamika dalam masyarakatnya sendiri ya. Apa yang terjadi di sana, ada kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada. Dan film itu bagaimanapun adalah media yang sangat kuat dalam mengantarkan bahan untuk menjadi sebuah wacana publik. Nah, pada waktu itu, maka dari itu kekuatan-kekuatan sosial politik biasanya berkepentingan sekali untuk ikut serta menentukan atau memprotes sebuah isi film tertentu. Dan itu sepanjang masa, tidak hanya pada masa Orde Lama, tapi juga sampai sekarang. Nah, pada masa Orde Lama tentu saja kekuatan politik yang mempengaruhi adalah kekuatan politik pada masa Orde Lama. Siapa saja mereka yang terkuat dan yang paling nyaring bunyinya adalah kekuatan-kekuatan kiri. Waktu itu yang dipimpin oleh Lekra sebetulnya beserta salah seorang aktivis dari Lembaga Kesenian Nasional LKN, yaitu Sitor Situmorang. Mereka banyak sekali melakukan protes terhadap muatan-muatan film yang dianggap tidak mendukung revolusi. Itu karena kekuatan-kekuatan kiri, karena bukan PKI saja, termasuk orang-orang kiri yang lain, dan ada macam-macam kan, ada PNI kiri, ada Partindo kiri. Mereka memprotes film itu karena film itu dibikin oleh orang-orang, waktu itu sutradaranya Asrul Sani, ya, yang dia anggap adalah orang-orang kanan. Jadi ini bukan soal pemerintah, bahkan di situ pemerintah dalam pengertian Bung Karno, Presiden Soekarno, menyelesaikan soal dengan baik. Jadi film Pagar Kawat Berduri adalah film Indonesia pertama
yang disensor oleh Presiden Soekarno. Karena di masyarakat ribut, diputar di istana, Presiden nonton, dan Bung Karno mengatakan ini nggak ada apa-apa. Jadi film itu bisa beredar. Jatuhnya pemerintahan Orde Lama tidak membuat film terlepas dari tunggangan ideologi. Masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto menjadikan film sebagai sarana propaganda utama untuk menumpas ideologi kiri yang secara sederhana ditabalkan sebagai PKI. Kamu berani yang Pak Harto? PKI gitu aja, mau dicap PKI, gak dapat kerjaan sampai cucu kamu. Gila, masa orang dipersalahkan sampai cucunya, gak bisa di lingkungan, kan kejam betul ya. Soeharto yang berkuasa setelah banjir darah peristiwa 65 menjadikan PKI sebagai satu-satunya aktor segala jenis kejahatan di Indonesia. Konsepsi politik yang demikian itu kemudian diwujudkan dalam satu film propaganda terpenting Orde Baru, yakni film pengkhianatan G30 SPKI. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Saya baru mau dicoret. Hidungnya dipotong saja. Kita tidak punya banyak waktu. Baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Makanya waktu itu pemerintah Soeharto maka perlu dibikinnya satu film yang menjelaskan bahwa memang PKI yang memekup tanggal 30 September itu, gerakan itu adalah gerakan yang dilakukan PKI. Menjadi tontonan wajib, itu fenomena yang baru sebetulnya. Bisa dibilang itu film pertama yang diwajibkan. Bagaimana Pak Harto? Menurut saya memang itu bagian dari usaha Orde Baru lah, untuk membuat film itu bisa diterima secara luas, bisa ditonton secara luas. Para pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Film pengkhianatan G30 SPKI adalah bagian dari sebuah usaha terencana pemerintah Orde Baru untuk membuat menggambarkan PKI sebagai ancaman bersama yang memang digambarkan kejam, digambarkan tidak berkemanusiaan, digambarkan tidak agamis, bukan sekedar ateis tapi juga tidak agamis. Tidak agamis artinya mereka tidak menghormati orang beragama, mereka cenderung melecehkan orang beragama. Kan adegan pembukaannya adalah adegan menginjak-injak Quran kan, menghantam musola gitu dan sebagainya. Jadi memang penggambaran PKI sebagai setan itu ya di film itu sebetulnya, dan itu memang ingin dijadikan sebagai bagian bahan propaganda Orde Baru. Film G30 PKI memang adalah proyek pemerintah, khususnya Seknek yang dibuat oleh PFN, perusahaan film negara. Memang sutradaranya adalah Arifin Sinur. Kenapa pemerintah perlu membuat film ini? Itu pertanyaan pertama. Pertama karena timbul dua pendapat. Pendapat pemerintah dan rakyat banyak mengatakan bahwa ini adalah gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. PKI mokub, membunuh jenderal dan sebagainya. Dan PKI mengatakan bukan. Ini adalah satu pertentangan intern Angkatan Darat. Pertentangan intern Angkatan Darat. Bukannya PKI. Padahal ada bukti banyak bahwa ini adalah memang usaha PKI untuk kup. Antar jenderal dibunuh, ada Dewan Revolusi yang juga orang-orang PKI di sana. Tentang Dewan Jenderal yang tidak ada.
Bisa dibilang untuk film pesanan, karena pada waktu itu pemerintah atau negara memiliki sendiri perusahaan produksinya, mereka membuat langsung di situ. Dan dalam membuat, mereka meminta menyewa para sutradara handal, terutama sebetulnya Arifin Senur yang 2 kali membuat film di bawah PPFN yang dianggap sebagai film propaganda, yaitu film Pengkhianatan G30 SPKI serta Serangan Fajar. 2 film itu yang memang diproduksi oleh PPFN. Dibilang pesanan pemerintah ya gimana, karena memang itu dibuat oleh perusahaan film negara, artinya memang buat kepentingan negara, pemerintah dalam hal ini, sehingga ya muatannya memang seperti itu. Tetapi perkara isinya sendiri sebetulnya kan memang film itu dimaksudkan sebagai sebuah propaganda dengan naskah yang ditulis oleh Nugroho Susanto dan Ismail Saleh, yang dikembangkan dari berbagai macam catatan persidangan orang-orang yang menjadi tersangka waktu itu. Nah, sesungguhnya memang dengan basis catatan itu ya diharapkan dengan nyata bahwa film itu menunjuk pada PKI sebagai pelaku di balik yang mendesain seluruh peristiwa 65 itu. Tetapi yang menarik dari film itu adalah tidak ada penggambaran langsung yang memperlihatkan komunikasi langsung antara Politbiro PKI dengan kelompok tentara muda yang dipimpin Untung. Tidak ada komunikasi langsung. Itu tidak digambarkan. Dan itu memang ada missing link kan kabarnya, yang sampai sekarang pun masih jadi persoalan dan menjadi bahan spekulasi banyak pihak. Lapor, Pangkalan Udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan, usut dan cari bagaimana nasib para jenderal yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan. Film sebagai produk seni dan budaya memang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Perubahan ideologi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru mengubah landscape perfilman Indonesia, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Ya, bisa dibilang bahwa Orde Baru itu Orde Baru bisa dibilang antitesis dari Orde Lama dalam hal politik ya, dan juga sebetulnya dalam hal ekonomi perfilman. Jadi Orde Baru itu sebetulnya longgar sekali dalam hal impor film, karena ini sejalan dengan kebijakan ekonominya yang juga sangat liberal waktu itu kan, mengundang modal asing pada tahun 67 dan sebagainya. Dalam film juga begitu. Tahun 67 diadakan semacam deregulasi dalam perfilman, sekalipun tidak ada di atas kertas. Jadi waktu itu keran impor dibuka sebesar-besarnya, karena kan bioskop. Sesudah terjadinya demonstrasi oleh Pak Fias tadi tahun 64, bioskop mati. Dari 3.000 bioskop hanya tersisa 750 bioskop sampai 800 bioskop, karena nggak ada film yang dipasok. Akibatnya karena bioskop mati, film produksi nasional nggak ada karena sedang krisis waktu itu 66-67. Menteri Penerangan waktu itu BM Dia membuka keran impor boleh masuk, tapi sementara. Maka itu orang film yang waktu itu sedang merintis kembali perfilman nasional mengalami kesulitan dalam menghadapi impor film yang begitu drastis menyaingi film nasional, minta pada pemerintah agar pemerintah membina itu bagaimana agar film nasional yang baru tumbuh ini bisa dikembangkan dengan baik. Nah, pemerintah tidak punya contoh bagaimana mengembangkannya ini. Itulah makanya awal-awal pemerintah Orde Baru itu tidak ada tuh langkah pemerintah untuk membina atau mengawasi perfilman. Hanya sensor yang mereka perhatikan seperti Belanda dulu, menyensor film Indonesia. Itu pun kebijaksanaannya sesuai dengan zaman Belanda. Artinya polisi yang digunakan ialah sesuai dengan ordonansi tahun 40-41, ordonansi Belanda. Jadi peraturan sensoran Belanda yang dipakai. Kebijakan sensor film di masa Orde Baru menambah tekanan bagi industri film Indonesia yang terdesak habis oleh film impor yang dibuka secara bebas. Alih-alih membantu kebangkitan industri film nasional,
campur tangan pemerintah merambah ke aspek-aspek estetis. Film Indonesia dikekang habis-habisan. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Walaupun kita menganggap Pak Harto itu diktator atau seorang yang istilahnya itu ya penguasa tunggal gitu ya, tapi at least jalan. Misalnya saya bikin film, ya kita cari dong caranya supaya nggak disensor. Wah, itu orang judul aja disensor kok dulu. Sinopsis kita dibaca berulang-ulang. Tapi seniman itu karena dia manusia, dan manusia itu memiliki imajinasi dibandingkan hewan ya, maka kita nggak pernah takut. Kita tetap bikin film dan kita tahu caranya bagaimana nggak disensor. Intervensi itu kan adalah apabila memang ada orang yang mengerjakan, pemerintah ikut campur tangan. Kalau misalnya dalam hal produksi yang seperti tadi, ya itu memang produksinya pemerintah. Nah, tapi waktu itu kan ada Departemen Penerangan, dan mereka ini, Departemen Penerangan ini memang menyaratkan supaya film yang akan diproduksi itu didaftarkan. Pembuat film wajib mendaftarkan judul film dan menyetor naskah. Dan sejak dari naskah itu sudah di-screening, sudah dilakukan pemeriksaan dan review, perubahan apabila perlu. Nah, pada tingkatan-tingkatan itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Misalnya salah satu film yang cukup mencolok dalam hal perubahan itu adalah film yang judulnya Perawan Desa. Film Perawan Desa itu film yang dibuat untuk menggambarkan peristiwa pemerkosaan seorang tukang jamu yang dilakukan oleh anak-anak pejabat di sebuah desa di Jawa Tengah. Nah, film itu menggambarkan seperti itu. Itu oleh pemerintah itu dilarang. Ending cerita seperti itu, ending seperti itu dilarang. Mungkin tidak hanya kebijakan, tetapi kekuatan sosial politik jelas mempengaruhi. Karena kalau yang memang dengan nyata-nyata memiliki kebijakan itu memang Orde Baru. Kalau kita lihat sekarang tidak ada kebijakan konten kan untuk mengatur konten, sehingga bisa dibilang yang mempengaruhi adalah kekuatan sosial politik yang ada serta kehendak sang filmmaker sendiri, aspirasi mereka untuk bikin film seperti apa. Nah, tapi kebijakan jelas bisa ngasih pengarahan, bisa membuat semacam, bukan pengarahan ya, semacam akhirnya memberi batasan-batasan, yang mana yang bisa diinjak, yang mana yang nggak bisa diinjak, yang mana yang bisa ditabrak, yang mana yang tidak bisa ditabrak. Kalau kita bicara mengenai pengendalian muatan film pada masa Orde Baru itu, sesungguhnya memang ada dua arah kebijakan. Arah pertama adalah dengan menggambarkan kelompok-kelompok ekstrem dan radikal sebagai musuh bangsa. Tidak hanya ekstrem kiri atau kelompok komunis, tapi juga ekstrem kanan atau kelompok Islam radikal. Ini digambarkan misalnya untuk yang ekstrem kiri yang terkenal tentu saja pengkhianatan G30 SPKI, kemudian ada Operasi Trisula. Nah, untuk yang ekstrem kanan itu salah satu yang menonjol adalah film Mereka Kembali. Film Mereka Kembali ini disutradarai oleh Nawawi Ismail, dibiayai oleh Kodam Siliwangi. Orde Baru telah berganti era reformasi, sebagaimana di bidang-bidang lain. Industri film Indonesia kini hidup dalam kebebasan. Kebebasan yang telah melewati rupa-rupa peristiwa. Mulai dari sekedar produk dagang di masa Hindia Belanda, sarana propaganda di masa Jepang,
tunggangan ideologi di era Orde Lama sampai tindakan politik pemerintahan Orde Baru. Pun demikian, masih panjang perjalanan film Indonesia sebagai bagian dari karya seni dan budaya bangsa, mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk masa depan Indonesia.